kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Halo semuanya, perkenalkan saya Heri Purwanto, SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di sekolah ini. Hari ini saya ingin berbagi kisah pembelajaran kepada siswa terkait salah satu dari 7 jurus BK hebat. Beberapa waktu lalu, saya telah mempelajari 7 jurus BK hebat dari 2 guru sakti saya, yaitu Tuan Guru Bapak Raisul dan Tuan Guru Bapak Turyono. Jurus-jurus itu adalah bekal berharga yang akan saya implementasikan kepada siswa-siswa hebat di sekolah saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan jurus ketiga, yaitu jurus sakti resiliensi. Guru, izinkan saya menggunakan jurus resiliensi ini sekarang juga. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan beradaptasi ketika menghadapi kesulitan atau tekanan hidup. Sederhananya, resiliensi adalah daya lenting mental, seperti bola karet yang ketika dijatuhkan, justru memantul kembali bahkan lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, sehat? Semangat? Semangat. Nah, yang penting semangat dulu. Nah, kalau sudah sehat, semangat, nah baru kita bisa mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum memulai, hari ini apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, dari 21 orang hadir semua. Wah, kita beri tepuk tangan kita semua yuk. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak punya sedikit permainan. Dan permainan ini dalam bentuk kelompok. Pada tahap aktivitas, saya membagi siswa menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok saya berikan beberapa gelas plastik dengan satu tantangan. Bangunlah sebuah menara yang kokoh dan kuat. Siswa mulai berdiskusi, mencoba berbagai cara menyusun gelas, ada yang membuat dasar yang lebar, ada yang menumpuk tinggi, bahkan ada yang menata pola segitiga. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Namun, ketika saya menggoyangkan meja atau memberi tiupan angin, sebagian menara roboh. Anak-anak tertawa, sebagian kesal, tapi mereka tidak berhenti. Mereka mulai berpikir ulang, memperbaiki struktur, dan mencoba lagi. Disinilah makna pembelajaran dimulai, bahwa kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses membangun kekuatan. Menara yang kokoh adalah simbol diri kita yang kokoh, bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena selalu mau memperbaiki diri setiap kali runtuh. Setelah kegiatan selesai, saya mengajak siswa untuk melakukan refleksi. Saya bertanya kepada mereka, bagaimana perasaan kalian ketika menara kalian roboh? Bagaimana cara kalian agar menara itu bisa berdiri lebih kuat? Kita saatnya refleksi dari permainan tadi. Refleksi ke diri kita masing-masing dulu. Jadi Bapak akan tanya per kelompok, boleh perwakilan kelompoknya menjawab. Sekarang untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1, bagaimana tadi perasaannya ketika menaranya itu roboh? Marahkah, emosikah, kecewa? Kecewa berat. Jadi perjuangan membangun menara ternyata roboh, kecewa. Baik. Dari jawaban-jawaban sederhana itu, muncul kesadaran bahwa setiap kegagalan mengajarkan kita untuk bangkit dan berpikir lebih bijak. Lalu saya kaitkan dengan materi resiliensi. Saya jelaskan bahwa dalam hidup, kita juga sering menghadapi situasi di mana segala hal terasa jatuh. Kadang karena nilai yang turun, persahabatan yang renggang, atau masalah di rumah yang membuat kita kehilangan semangat. Saya kemudian menampilkan beberapa cuplikan berita tentang anak-anak sekolah yang kehilangan semangat belajar, bahkan menyerah karena tekanan hidup. Beberapa siswa mulai terdiam,
menyadari bahwa resiliensi bukan sekadar teori, melainkan kebutuhan nyata agar mereka bisa bertahan dan bangkit dalam hidup. Pada tahap konseptual, saya memutar sebuah video motivasi tentang seorang siswa yang tidak memiliki tangan dan kaki, namun tetap bersemangat untuk bersekolah dan belajar. Anak-anak menonton dengan penuh rasa haru. Mereka melihat bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang, justru menjadi sumber kekuatan bagi yang memiliki resiliensi tinggi. Setelah video selesai, saya menjelaskan kembali makna resiliensi, daya lenting, yaitu kemampuan untuk tetap tegar, berpikir positif, dan mencari solusi di tengah kesulitan. Tengok, apa itu resiliensi? Nih, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi apa resiliensi tadi? Ketika kita ditimpa suatu masalah, cobaan, ujian, masalah, kita tuh langsung bangkit. Tidak berlarut-larut. Yang biasanya kita ketika kena masalah, nangis, sedih terus. Betul lah? Nah. Saya juga memperkenalkan konsep growth mindset, pola pikir bertumbuh, yakni keyakinan bahwa kemampuan kita bisa berkembang jika kita terus belajar dan tidak takut gagal. Saya tekankan kepada siswa bahwa orang yang memiliki growth mindset tidak akan menyerah hanya karena gagal 1 atau 2 kali. Mereka akan terus mencoba, belajar, dan bangkit lagi, karena mereka tahu setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Fixed mindset dan growth mindset. Artinya apa? Orang yang tidak punya resiliensi itu namanya fixed mindset. Contoh, misalnya kalian pernah gagal. Misalnya, ini kawan kalian ini mencoba usaha. Contoh, dia ini walaupun masih sekolah punya usaha, kerambah. Misal, kerambahnya itu diisi ikan. Ternyata ikannya mati semua. Kan gagal. Nah, kalau yang fixed mindset tadi, udah aku nyerah lah. Sudah nyerah. Tapi kalau dia growth mindset, dia pola pikirnya bertumbuh, saya coba lagi. Apa sih, kenapa ikannya bisa mati? Pada tahap terakhir, yaitu aksi, saya memberikan penguatan dan tugas nyata kepada siswa. Saya katakan kepada mereka, ketika kalian nanti menghadapi masalah berat, entah di sekolah, di rumah, atau dalam pertemanan, ingatlah bahwa kekuatan ada di dalam diri kalian. Kemudian, saya meminta setiap siswa untuk menuliskan kalimat atau kata-kata growth mindset pada selembar kertas. Mereka menulis kalimat seperti, saya bisa belajar dari kesalahan, saya tidak menyerah, hanya butuh waktu, saya kuat, saya mampu, kalau saya jatuh pasti saya bangkit, dan lain sebagainya. Tulis bersama-sama sekarang, dan di dalam kertas inilah yang harus kalian lakukan ketika kalian menemui sebuah masalah. Dan nanti tugasnya, setelah kalian tulis di sini, kalian wajib tempelkan di kamar kalian. Jadi ketika bangun pagi, kalian baca ini terus. Terus sebagai buktinya, sebagai bukti kalian sudah mengaplikasikannya, kalian foto di kamar itu dengan lembaran ini tertempel di dinding rumah kalian. Foto, minta foto mak. Nah, ada tertempel. Ketika kalian sudah ngirim foto itu ke Bapak, ke WA, buat nama kalian, Pak, nama kami ini, langsung Bapak kasih 10 poin prestasi. Tapi tujuannya apa? Bukan hanya poin itu. Ini setiap bangun tidur, kalian baca. Ini misal, jika saya gagal. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti kita tulis bersama-sama dulu di sini. Kita sepakati dulu. Paham ya? Nah, baik. Setelah itu, siswa sepulang sekolah saya minta siswa untuk menempelkan kertas tersebut di kamar masing-masing, agar setiap kali mereka bangun tidur atau sebelum tidur, mereka membaca kata-kata itu dan menanamkannya ke dalam hati dan pikiran. Tujuannya sederhana, tetapi bermakna dalam, agar setiap siswa memiliki pengingat pribadi untuk tetap tangguh,
tetap positif, dan terus bertumbuh. Dari setiap langkah pembelajaran hari ini, saya belajar satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling hebat, tetapi pada siapa yang tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Dari setiap langkah pembelajaran hari ini, saya belajar satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling hebat, tetapi pada siapa yang tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Resiliensi bukan sekadar kata, tetapi sikap hidup yang menuntun kita untuk bangkit, beradaptasi, dan terus melangkah maju meskipun keadaan terasa berat. Seperti menara dari gelas plastik yang tadi kita bangun, terkadang mudah roboh, namun dengan kesabaran dan kerjasama, akhirnya bisa berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Saya berharap jurus sakti resiliensi yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi tumbuh dalam setiap langkah kehidupan siswa. Semoga jurus ini benar-benar membawa dampak nyata, membentuk siswa yang tangguh, berpikir positif, pantang menyerah, dan yakin bahwa setiap kegagalan hanyalah batu loncatan menuju keberhasilan. Karena sesungguhnya, resiliensi bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tetapi tentang seberapa kuat kita bangkit kembali. Jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.